Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget gua nggak upload video di YouTube, mungkin karena kesibukan pekerjaan. Kali ini gua akan menjelaskan bagaimana cara melakukan digitasi dengan menggunakan aplikasi QGIS. Sama seperti ArcGIS, QGIS juga merupakan perangkat lunak sistem informasi geografis, sama-sama mendukung data vektor, raster, dan database. Namun bedanya di QGIS ini open source ya, bukan komersil. Baik, langsung aja, tidak perlu berlama-lama, langsung aja kita praktekkan. Baiklah, di sini kita harus menyiapkan data raster ya, menyiapkan data raster untuk sebagai bahan untuk kita melakukan digitasi on screen. Kemudian kita coba membuat save file baru atau layer baru. Nah, langsung aja kita coba namakan persil, misalkan persil. Kemudian geometri tipenya kita buat poligon. Nah, kemudian untuk proyeksinya kita di 48.2 ya, karena ortofoto ini berada di zona 48.2. Kita pakai TM3 aja ya. Kemudian langsung aja klik OK. Ya, muncul layar persil. Coba kita rubah warnanya, kita klik 2 kali aja, langsung ke menu simbologi. Kita coba ubah warnanya ya, biar nggak ada warnanya ya, kita buat transparan aja. Lalu untuk lainnya kita buat warna hijau misalkan. Nah, kita buat ketebalan widthnya. Oke, langsung aja. Untuk memulainya kita klik dulu layernya, kemudian kita klik gambar pensil ini ya, Google Editing. Kita klik. Nah, nanti untuk toolbar editingnya dia akan hidup ya. Nah, kita pilih ini, add polygon. Misalkan ini adalah sebuah persil. Klik kanan, bisa diisi kita ID-nya, namun untuk biar nggak ribet, misalkan nanti aja kita isi atributnya, nggak apa-apa, langsung OK aja. Oke, selanjutnya misalkan kita akan melanjutkan persil sebelahnya. Misalkan kita klik seperti ini, nanti tidak langsung snapping ya terhadap vertex sudut ini. Jadi makanya kita perlu melakukan atau menghidupkan toolbar snapping. Ini yang gambar magnet ini ya, enable snapping. Nah, baru dia akan muncul. Nah, buat kalian yang belum tahu, untuk menghidupkan toolbar snapping ini bisa di menu view, kemudian di toolbars, pilih snapping toolbars ya. Oke, nanti dia akan muncul toolbar untuk snapping. Nah, langsung aja lanjut. Nah, jadi seperti ini, mudah aja. Klik kanan, oke. Nah, lanjut. Jadi seperti itu, untuk melakukan digitasi cukup mudah ya. Sama kayak seperti kita di AutoCAD ya. Itu lumayan mudah. Sama mudahnya menggunakan QGIS juga seperti itu. Lalu kita klik, kemudian kita sesuaikan, klik lagi, klik kanan, oke. Jadi udah jadi seperti ini. Nah, di toolbar yang lain, misalkan kita akan memotong poligon ya, ini ada menunya nih. Menunya ini split feature. Nah, misalkan sebenarnya adalah 2 bidang, misalkan kita tinggal klik, terus klik ke sini, klik kanan. Aduh, maaf, harus seperti ini ya motongnya, seperti ini dan gini, klik kanan. Nah, nanti dia terpotong sendiri. Nah, lagi misalkan ini ternyata sebenarnya ini 2 bidang, misalkan nggak 1 bidang, tinggal klik, kemudian
potong sampai sini, klik kanan. Nah, jadi seperti itu. Cukup mudah melakukan digitasi on screen menggunakan aplikasi QGIS. Ini ada menu move, kemudian ada menu rotate, ya, kemudian menu scale feature, simplify. Nah, sama lah misalkan menu move ini ya. Kita klik move dia, kan? Kita klik move, kontrol undo lagi, kita klik move. Untuk undo-nya cukup Ctrl Z ya, Ctrl Z. Nah, misalkan kita sedang melakukan digitasi, kemudian salah misalkan, salah ngeklik misalkan ya, harusnya nggak gini, harusnya lurus. Itu untuk kembalinya bisa ketekan backspace ya, tombol backspace. Nah, nanti dia kembali gitu ya. Jadi seperti itu. Misalkan ini, jadi kalau misalkan salah mendigit cukup ketik backspace, nanti dia akan kembali ke vertex sebelumnya gitu. Nah, ini kan ada seperti ini ya. Ini kalau di AutoCAD ini nearest namanya, cuman kalau di sini dia namanya segmen ya, segmen. Nah, jadi kalau di AutoCAD dia namanya nearest. Oke ya. Nah, kalau yang ini di AutoCAD biasanya namanya endpoint. Tapi kalau di sini dia vertex. Nah, jadi setiap kita bisa melakukan snapping berdasarkan vertex yang ada. Oke, lanjut. Klik kanan. Oke. Nah, kemudian sama seperti yang ada di ArcGIS. Jadi di Quantum GIS juga dia ada menu trace tool ya. Nah, ini enable tracing. Nah, jadi kita bisa tracing digitasi berdasarkan vektor yang ada di sebelahnya. Misalkan kita mau buat ini ya, buat layer jalan misalkan, buat layer jalan. Kita harus buat layer lagi, layer jalan. Kita matikan dulu menggunakan tool editing, klik, kemudian save. Nah, kita buat lagi layer, misalkan layer jalan. Kita buat polygon misalkan. Nah, kita buat layer jalan misalkan. Oke, next. Nah, diklik dulu layer jalannya, kemudian kita klik tool editing. Nah, dia mulai edit. Nah, kita aktifkan ini ya, enable tracing ya. Nah, kita buat add polygon baru. Nah, nanti dia nge-trace dia. Tracing. Nah, terus lanjut. Misalkan jalannya sampai sini misalkan. Ya udah tinggal ikutin aja. Kanan, oke. Nah, jadi dia nanti hasil trace-nya itu kita nggak perlu ngeklik satu-satu setiap vertex yang ada di sini untuk ngikutin bentuk persil yang ada di sini. Kita cukup klik tracing ini, kita arahkan aja mouse-nya seperti ini. Tinggal arahin ngikutin bentuk bidang tanah yang di sini. Kemudian kalau misalkan di sini udah selesai, tinggal klik aja lanjut, kita klik digit selanjutnya hingga menutup polygon. Jadi seperti itu. Jadi sama seperti yang ada di ArcGIS, di Quantum GIS juga ada menu trace tool-nya. Mungkin ini aja ya yang cukup gua sampaikan. Cukup mudah melakukan digitasi menggunakan aplikasi Quantum GIS. Jika ada yang ditanyakan, silahkan komen di bawah, nanti akan saya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.